kembali lagi di Ayo Sehat masih bersama Dr. Aida. Dok, menyambung perbincangan kita sebelum jeda tadi. Sebenarnya penyebab umum masalah pada ginjal itu apa sih? Ya, penyebab umum masalah pada ginjal itu sebenarnya banyak. Tetapi ada dua penyakit yang memegang peranan utama. Oke. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini penyebab terbanyak gagal ginjal di Indonesia. Baik. Dan penyebab kedua adalah diabetes atau kencing manis. Ini juga banyak sekali pasien-pasien yang penyandang diabetes yang kemudian menjadi gagal ginjal karena tidak mengontrol gula darahnya secara baik, seperti itu. Oke. Lalu penyebab lain yang juga sering kita jumpai adalah yang kita sebut dengan radang ginjal. Itu nama lainnya glomerulonefritis. Bisa juga karena batu atau penyakit autoimun atau penyakit infeksi lainnya. Jadi banyak sekali sebabnya. Baik. Nah, biasanya dok, siapa saja sih yang beresiko terkena penyakit ginjal? Jadi memang untuk mengenali faktor risiko untuk terkena penyakit ginjal ini juga amat penting. Karena kalau kita tahu, kita bisa mencegahnya atau kita bisa mengobati sedini mungkin. Baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, penyebab utama adalah hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes. Oleh karena itu, kita perlu mengenal apakah kita tekanan darahnya baik atau normal atau tidak. Apakah kita juga ada diabetes atau kencing manis. Nah, kemudian kita juga lihat keluarga kita. Barangkali di antara keluarga kita juga ada yang mengidap diabetes dan hipertensi atau gangguan ginjal. Kemudian orang lain yang berisiko juga kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu juga pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok. Oh, minum-minuman beralkohol. Gitu, tapi dok, sebelumnya tadi dikatakan bahwa harus melihat silsilah keluarga ya. Berarti apakah penyakit ginjal ini keturunan? Jadi begini, yang penyakit ginjal yang keturunan itu ada, tetapi tidak banyak. Ya. Namun faktor risiko ini artinya gini, kalau keluarga kita menderita sakit ginjal, maka ada kemungkinan kita juga kena seperti itu. Nah, namun tidak berarti pasti kena, tetapi ada faktor risiko di situ. Baik, dokter. Bicara penyakit ginjal, sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seseorang saat dia sudah mulai terkena penyakit ginjal? Ini juga pertanyaan yang baik. Jadi penyakit ginjal itu pada awalnya sering tanpa gejala. Sering datang sekali secara tiba-tiba. Iya, jadi penyakitnya berjalan lama. Untuk penyakit ginjal kronik bisa tahunan, dan yang sakit tidak merasakan, tidak sadar kalau dia ada sakit ginjal, seperti itu. Biasanya gejala itu timbul kalau fungsi ginjalnya sudah turun cukup jauh. Dokter Aida, ini ada beberapa pernyataan atau pengetahuan yang beredar di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan nih beberapa penyebab dari masalah ginjal. Yang pertama, kurang minum. Kedua, terlalu lama duduk. Dan yang ketiga, ada menahan buang air kecil. Nah, monggo dok, bisa dijelaskan nih. Jadi tadi apa, terlalu lama duduk ya? Terlalu lama duduk. Terlalu lama duduk sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan gangguan ginjal. Mungkin di sini diartikan kalau terlalu lama duduk dan itu berlangsung terus-menerus, jadi kurang aktivitas ya. Kurang bergerak ya? Kurang bergerak, cenderung untuk berat badannya naik, aliran darah kurang lancar gitu ya, tetapi tidak ada kaitan langsung ya dengan gangguan ginjal. Kemudian tadi kurang minum. Nah, kurang minum ini memang salah satu faktor, tetapi itu pun kalau berlangsung lama. Oleh karena itu, salah satu cara mencegah cara menjaga kesehatan ginjal adalah menjaga asupan cairan yang cukup. Berapa banyak kira-kira dok? Asupan cairan yang disarankan itu sekitar 8 gelas dalam sehari, atau kalau kita ukur mililiternya itu sekitar 1.500 mililiter atau 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Tapi tentunya tergantung dengan aktivitas fisik kita juga. Baik, berbeda ya berarti ya. Kita aktivitas fisiknya katakanlah olahraga seperti itu, dan kita mengeluarkan banyak keringat. Nah,
asupan cairannya sebaiknya ditambah. Oke, baik. Berarti untuk setiap orang itu berbeda ya? Setiap orang berbeda, ya. Baik. Nah, kalau untuk menahan buang air kecil, ini kan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi pada anak kecil. Lagi main, sore-sore, mau kencing, tapi ntar deh ditahan dulu. Nah, ini bisa dijelaskan nih? Ya, seringkali kita menahan buang air kecil kalau kita bepergian ya, atau Betul. ada aktivitas di luar. Dan itu juga sering disertai dengan kurang atau mengurangi minum. Karena sering berpendapat seperti itu. Saya kurangi minum biar tidak sering kencing, karena susah mencari toilet atau ada berbagai alasan lain. Hal ini tentu tidak baik. Yang kemungkinan bisa timbul kalau kita sering menahan buang air kecil itu adalah infeksi pada saluran kencing. Jadi tentu sebaiknya kita tidak menahan buang air kecil dan tetap minum dengan cukup. Baik, berarti memang harus kedua itu harus benar-benar saling berhubungan. Saling berhubungan. Harus tetap minum, betul. harus tetap buang air kecil juga jika dibutuhkan. Nah, Dokter Aida, tim dari Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen. Nah, monggo dilihat nih. Pertanyaan yang pertama, ini datang dari Zakia_Syahra. Saya mau tanya, Dok, apa sih penyebab adanya batu dalam ginjal kita? Nah, silakan. Baik, terima kasih Mbak Zakia. Penyebab batu di dalam ginjal kita itu juga ada multifaktor. Jadi yang pertama, kita bisa ada gangguan dari metabolik, misalnya mungkin asam urat kita tinggi, atau ada gangguan metabolisme yang lain dibarengi dengan kurang asupan cairan biasanya. Dan ini menyebabkan mudahnya mengendap calon-calon partikel-partikel batu itu di ginjal kita. Berarti ya? Baik. Nah, berikutnya, ini ada pertanyaan lagi dari M.Ali.Marzuki. Dok, apa benar obat untuk penyakit darah tinggi apabila pemakaiannya dalam waktu yang lama ini akan berdampak ke ginjal? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Mas El. Nah, silakan Dok. Ini sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien saya. Jadi ada kekhawatiran kalau minum obat darah tinggi dalam waktu lama takut ginjalnya rusak katanya. Sehingga ada juga yang terus tidak mau minum obat lagi atau hanya minum herbal. Nah, ini adalah anggapan yang salah ya. Jadi yang menyebabkan ginjalnya terganggu itu bukan obatnya, tetapi tekanan darahnya itu sendiri. Penyakitnya itu sendiri. Berarti memang tetap harus diminum ya untuk menjaga tekanan darah ya. Dan juga harus dijaga tekanan darah itu terkontrol sepanjang waktu. Kalau memang harus dibantu dengan obat, ya obatnya harus diminum dengan teratur.